Jadi kalau ada ustadz bilang sholat khusyuk itu mustahil, berhenti jadi ustadz, berhenti jadi kiai, jadi murid lagi, berguru lagi, cari guru yang mengajarkan khusyuk. Karena kita mengajarkan perkara-perkara berat dalam dunia, urusan-urusan masalah-masalah yang bikin kita kepikiran. Cara ceknya gampang Pak, ke bawah nggak masuk sholat, masalah kita itu. Kalau ke bawah masuk sholat, padahal sholat itu wilayah bagian ranah terdamai. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahli kolbu dengan ahli intelektual, ahli akal, itu cara mengenal Allahnya beda. Sama-sama ahli sunnah, sama-sama ahli sunnah. Kalau ahli intelektual, profesor, doktor di kampus, peneliti-peneliti, ulama-ulama ahli filsafat, atau ahli ilmu kalam kita sebut, atau tauhid, mereka mengenal Allah dengan menyebutkan makhluk. Mereka kenal Allah melalui makhluk. Kenal Allah setelah menyebutkan analogi-analogi. Contohnya, jika meja ini ada yang buat, masa alam sebesar ini gak ada yang buat? Nah, itu ahli kalam. Ini profesor, doktor Pak, begitu ngomongnya. Kiai, ahli kitab itu ngomongnya. Benar secara akli. Namun secara kolbu kita gak puas. Bapak sudah makan Allah, saya kasih tahu misalnya, buah apa yang Bapak Ibu belum makan di Indonesia? Kawan saya dulu tinggal di Buton. Saya sebut aja namanya ya, orangnya baik sekali, pinter ya. Ocit, Roshid namanya. Beliau ini pinter bahasa Arab, jago bahasa Inggris, juga bisa bahasa Persia. Ya, saya pernah belajar bahasa Persia kepada beliau. Itu dia dulu pernah ngajar bahasa Inggris di pesantrennya. Di kampungnya dulu belum ada melon Pak, di Buton itu. Belum nyampe melon itu ke sana. Terus melon itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dalam bahasa Inggris sama ya, M-E-L-O-N, M-I-L-O-N ya. Lalu ketika ada muridnya nanya, melon itu apa Ustaz? Nah, dia ngajar bahasa Inggris. Bingung deh, karena nggak pernah nyoba. Melon itu ya melon, kayak apa gitu, jadi nggak jelas. Ini melon ya kayak melon, buahnya mirip ini, mirip gitu doang. Nah, ini namanya metode ahli akidah, ahli tauhid, ahli akal. Saya mau sebut ke Bapak misalnya, mungkin anggap saja Bapak ini nggak pernah coba madu pahit misal. Lalu saya kasih tahu, madu pahit itu mirip kayak jamu tapi dikasih gula. Bisa nggak begitu? Akhirnya kita punya imajinasi jamu dikasih gula. Tapi udah terasa belum? Belum, baru terbayang. Orang ahli akidah itu imannya baru dibayang-bayang. Orang ahli tauhid mau pembagian uluhiyah, rububiyah, asma sifat, mau sifat 20 sama. Baru level membayang-bayangkan Allah. Cuma karena sudah pakai rumus akal, bayangannya stabil. Bayangannya konstan di kepala. Beda dengan khayal-khayalan biasa atau wahmun ya. Kalau ahli kolbu enggak, mau tahu Allah ada atau tidak, gimana caranya? Buktikan Allah itu ada. Gimana caranya? Allah berfirman, hadis qudsi Sahih Bukhari, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia sebut namaku. Maka mereka punya teknik menyebut Allah lalu merasakan Allah yang punya nama. Sudah begitu belum, Pak? Ya.
Ayo, mau rasain Allah ada gitu ya. Cobain nama Allah, terasa atau tidak? Kalau nggak terasa berarti tauhidnya belum nyata di kalbunya. Buktinya sholat lisan sudah baca Allahu Akbar, kalbu belum membesarkan Allah. Itu tanda kalau imannya baru iman ngayal, iman waham atau iman intelektual. Nah, kalau intelektual sudah stabil di kepala, cuma dia belum ada rasa. Sudah punya rumus-rumus, Allah itu mesti begini, nggak mungkin begitu, misalnya gitu. Allah mesti maha suci, tidak bisa digambar-gambarkan. Capek Pak mikirin gitu, capek nggak? Apalagi orang meyakini Allah bertempat, lebih capek lagi. Apalagi orang meyakini Allah pindah-pindah Pak, dari aras turun ke langit dunia, lebih capek lagi. Rasulullah maksudnya ketika menyebut yanzilu Rabbuna, Allah turun, bukan supaya kita bayang-bayangin Allah turun, tapi untuk dirasa. Ini perbedaan antara ahli teori, ahli akidah, ahli intelektual, doktor, profesor, kiai, ahli kitab dengan ahli qalbu. Saya mau tanya, Rasulullah itu ahli kitab nggak? Bisa baca kitab nggak? Nabi baca Quran nggak pakai kitab, pakai hafalan. Maka yang sudah pintar baca kitab jangan sombong dulu. Antum belum ulama. Ya. Ulama itu yang takut kepada Allah. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah ada getaran cinta di kalbunya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang takut kepada Allah saja. Enggak takut enggak ulama. Enggak khusyuk enggak ulama, gitu. Jadi kalau ada ustadz bilang sholat khusyuk itu mustahil, berhenti jadi ustadz. Berhenti jadi kiai, jadi murid lagi, berguru lagi. Cari guru yang mengajarkan khusyuk. Karena kita mengajarkan khayal yang gak jelas ke murid-murid nanti. Nah ini perlu ya. Jadi ilmu itu gak ada batasnya. Kalau kita gak menemukan ilmu khusyuk, ada orang yang mewarisi khusyuk. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa awwalu ma yuqbad yaumal qiyamah atau qabla yaumil qiyamah al-khusyuk. Yang pertama kali dicabut sebelum hari kiamat adalah rasa khusyuk. Ini yang disebut ahli qalbu tadi. Khusyuk itu bukan mata yang nunduk, bukan kepala yang ke depan gitu, ke bawah gitu, bukan. Khusyuk itu perkara qalbu. Kalau jatuh cinta ke seseorang, ingat dia, sebut dia, atau ketemu dia di jalan, berdesir enggak? Berdesir. Serius, berdesir. Itu awal jatuh cinta. Antum kalau jatuh cinta kepada Allah, itu ada desirannya. Dan itu desirannya nikmat sekali. Seru enggak jatuh cinta itu? Seru sekali Pak. Seru sekali. Karena itu kalau jatuh cinta kepada Allah itu getarannya lebih dahsyat. Maka beberapa orang pingsan-pingsan kalau jatuh cinta kepada Allah. Itu disebut fana, tenggelam dalam cinta. Karena cintanya lebih kuat dari perasaannya, pingsan-pingsan Pak. Nabi Musa pingsan enggak? Pingsan, walaupun tafsirnya macam-macam, tapi dalam ahli kalbu, dalam ilmu zikir, Nabi Musa itu pingsan bukan karena apa-apa, tapi karena kekuatan cintanya lebih besar daripada kekuatan fisiknya. Kalau Nabi Musa bisa pingsan, apalagi kita. Maka saya awal-awal belajar zikir umur 12-13 tahun dengan guru saya Abuya Hasan Al-Basri, Syekh Muhammad Nuruddin. Itu sering pingsan-pingsan Pak. Anak kecil soalnya, masih kecil. Tapi pingsannya bukan ke belakang ya, ke depan aja ya. La ilaha illallah, udah hilang kita ya.
nggak ada lagi, nggak ingat apa-apa lagi, nggak kuat menahan beratnya nama Allah itu. Baru saya faham makna hadis Nabi SAW. Apa kata beliau? Jika kalimah tauhid ini ditimbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah tauhid itu. Itu umur 12-13 tahun saya belajarnya, alhamdulillah. Tapi ternyata saya ketemu lagi orang dari umur 7 tahun sudah begitu. Dari umur 7 tahun sudah begitu, ya. Masih ada orangnya hari ini, masih hidup, masih umur 50-an. Nah, ini perbedaan ilmu tauhid versi ahli intelektual, ahli teori dengan ahli qalbu. Silakan cari ahli qalbunya, ya. Dicari ahli qalbunya, belajar bagaimana cara dia merasakan Allah Ta'ala. Bapak makan Allah, apalagi petuah-petuah Imam Abul Hasan Ibn Sa'ir, beliau mengatakan, man tawalat alaihi humudmud dunya falyadhkurhu hamman la yazul liyastariha minha. Siapa yang dirundung, dicoba, diuji dengan humumud dunya, apa arti humum? Perkara-perkara berat dalam dunia, urusan-urusan, masalah-masalah yang bikin kita kepikiran. Cara ceknya gampang, Pak. Ke bawah nggak masuk sholat, masalah kita itu. Kalau ke bawah masuk sholat, pada sholat itu wilayah, bagian, ranah terdamai, ya, paling tenang. Kok masih mengganggu? Bagi yang punya pekerjaannya, kalau guru ya ngajarannya, dosen ya bahan-bahan pengajarannya, pengurus masjid ya pengurusan masjidnya, jamaah ya urusannya dengan sekitar-sekitarnya. Jika itu mengganggu sekali, apa kata beliau? Falyazkuru hamman la yazul. Hendaklah dia pikirkan, dia ingat-ingat, nanti dia akan ketemu urusan yang lebih berat dari semua ini, dan semua itu tidak akan hilang. Apa maksudnya? Yaumul Qiyamah, ujungnya adalah neraka. Jadi Imam Ibnu Athaillah memperkuat kalimat ini. Apa kata beliau? Siapa yang menyesali, kok dunia itu susah ya? Berarti dia nggak faham dunia itu apa. Dunia itu ya susah. Satu kali Nabi SAW ajak sahabat jalan-jalannya, sampai di suatu lembah, itu lembah khusus tempat buang air besar, sama buang bangkai-bangkai. Apa kata Nabi? Tahukah kamu hakikatud dunia? Hakikat dunia itu apa? Tuh kamu lihat, bau, ya, dibuang. Nggak nyaman, orang kalau masuk ke sana pengen cepat keluar. Itu sebabnya Nabi menyebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara mukmin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Allah mengampuni dosa kalbu kita, dosa pikiran kita yang membelenggu ini. Itu betul-betul membelenggu, ya. Lalu beliau mengatakan, kalau adab kita berteman, apa adab kita berteman? Nah ini, kalau orang belum melakukan ini, maka dia belum memenuhi adab pertemanan, adab ngumpul. Kalau ya cowok-cowok ini suka ngafe gitu ya, yang ibu-ibu suka ngumpul sosialita, ya. Apa yang harus dilakukan? Boleh nggak? Boleh. Apa kata beliau? Malladzi yajib 'alal ikhwan idza ijtama'u. Jika hamba-hamba Allah sesama mukmin itu berkumpul, apa yang harus dia lakukan? Belum membacakan ayat, ya, berdasarkan surat Al-Asr, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maka beliau mengatakan yang mesti dilakukan oleh seorang saudara kepada saudaranya, teman kepada temannya adalah tawasi bil haqq, saling berbagi, sharing kebenaran, bukan berbagi hoax. Berbagi hak, bukan hoax. Mirip ya? Al-haq bukan hoax.
mohon maaf, hari ini bukan lagi kafe-kafe, sosmed itu yang jadi tempat media orang berbagi hoax. Sekarang pengajian Pak berbagi hoax. Hadis dhaif, hadis palsu tentang hari kiamat, umur umat, semuanya hoax. Tapi itu lagi digandrungi hari ini oleh anak-anak muda ya, kayak digongengin. Benar gak? Tar 2000 sekian keluar Mahdi. Untuk apa ngomong begitu? Emang Nabi ngomong begitu? Emang tugas kita di dunia ini nunggu Mahdi? Memang tugas kita di dunia ini nunggu Dajjal? Hati-hati ya. Nabi SAW didatangi oleh seorang Arab Badui. Pertanyaannya polos. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Apa jawaban beliau? Ma'adattalaha. Kamu gak usah nanya kapan waktunya, tapi apa persiapanmu untuk kiamat? Itu yang benar. Makanya dulu saking gregetannya Maulana Syekh Shaltut, Syekhul Azhar di zamannya, Syekh yang lama ya, beliau kemudian supaya anak-anak muda gak gandrung dengan hadis-hadis palsu seputar kiamat akhir zaman, maka beliau keluarkan fatwa hadis mengenai keluarnya Mahdi dhaif. Padahal gak dhaif, itu sengaja beliau lakukan itu. Sekarang muncul Pak, muncul ini ya. Maka saya juga lagi mengamati, ini sejauh mana sih mereka nyebutin hadis, sampai ada 400 hadis seputar kiamat ya. Dan itu banyak hadis dhaifnya. Kiamat itu perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara apa? Akidah. Boleh nggak pakai hadis dhaif? Nggak boleh. Buang-buang waktu, buang-buang umur. Ma'adattalaha. Kembali ke hadis yang sahih. Apa yang kamu persiapkan untuk itu? Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi, Ya Muhammad, mata sa'ah, kapan itu kiamat? Apa jawaban beliau? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih tahu daripada yang menanya. Siapa itu yang bertanya? Jibril. Tiba-tiba sekarang orang berani pakai hadis palsu mengatakan umur umat sekian, Mahdi keluar tahun sekian. Itu bukan tawasau bil haq, itu tawasau bil hoax. Insya Allah kalau mau nanti kita buat daftar-daftar hadis-hadis palsu mengenai akhir zaman itu, nanti kita kasih ya. Dan itu bikin gregetan sudah, cocok logi semua, dicocok-cocokin. Auzubillah min dzalik. Ilmu agama, akidah kok dicocok-cocokin. Cocok-cocokin itu ada di ilmu tafsir, namanya munasabatul Quran. Ilmu mencocokkan ayat ini dengan ini, itu ada kaedahnya. Masa ada kaedah begini, jika nanti hari kiamat terjadi, itu dimulai, bukan itu kalimatnya. Jika bulan puasa dimulai hari Jumat, lalu tanggal 15 yang terdengar dentuman besar, maka setelah itu akan terjadi kekacauan di Arab. Allahu Akbar. Itu hadis palsu. Tapi orang ini berani mengatakan apa? Hadis dhaif jika sesuai dengan kenyataan, maka dia naik menjadi sahih. Coba antum belajar hadis di mana, ketemu gak kaidah begitu? Bikin rusuh aja ya. Ini udah banyak orang-orang kemudian nanya kita, Ustaz, ini kok gimana nih Ustaz? Jadi kayak ketakutan. Saya belum nikah Ustaz. Allah, nikah keberapa kali maksudnya ya? Serius amat ya. Saya yang serius ya, sorry. Teman-teman semua, seandainya Nabi hidup hari ini, Nabi akan memarahi mereka. Kenapa? Nabi ngomong apa? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu Jibril sama Nabi Muhammad tuh. Lalu hadis orang Arab, hadis sahih,
Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Ustadz, saya bersiap untuk kiamat dengan latihan kuda dan panah. Allahu Akbar. Emang begitu Nabi merintahkannya? Bukan, Pak. Kuda dan berlatih panah itu olahraga yang disukai Rasulullah. Silakan olahraga itu. Bukan untuk menunggu Dajjal. Mati antum nanti kalau pakai itu, ya. Dajjal itu tangan kanannya neraka, tangan kirinya surga, kecepatannya cepat sekali. Pakai panah habis kita. Oh Ustadz, nanti Pak akan gak ada lagi semua teknologi ini. Iya, itu nanti masih lama. Kalau masih ada orang ngaji Sahih Bukhari, masih ada orang tahlil, masih banyak orang zikiran, masih banyak majelis-majelis seperti ini, insya Allah Allah akan undur itu. Dalam ilmu sosiologi ini disebut gejala mesianisme. Mesiah, kalau bahasa kita Ratu Adil Juru Selamat. Itu teori lama, Pak. Dan ternyata di tahun 300-an itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari pernah membuat teori itu dan mengukakan riwayat-riwayat yang juga bermasalah, dikritik oleh imam setelahnya. Imam setelahnya mengatakan beberapa tahun lagi, masih tahun ratusan, 600-an ya. Kemudian dibantah lagi oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan enggak terjadi itu tahun 600 kiamat, enggak keluar tuh Dajjal sama Mahdi. Terus Imam Suyuti ingin membantah itu, lalu beliau carilah hadis. Tapi hadisnya juga beliau nggak katakan sahih. Beliau mengatakan nggak ada yang sahih di situ. Tapi kira-kira untuk membantah mereka pakai riwayat-riwayat ini. Bahkan Imam Suyuti memprediksikan umur umat itu sekitar tahun 1500-an gitu. Tapi itu beliau juga ragu, Pak, sebenarnya. Beliau nggak memastikannya. Tiba-tiba sekarang kok dikasih angka, itu gimana ceritanya ya? Tobatlah ya. Wa tawasau bil haq. Jangan hoax. Ini kalau wajar ya, berita-berita biasanya nggak bisa bedain mana yang sahih dengan yang sahih, apalagi hadis. Makanya jangan jadi ustadz hoax ya. Kalau nggak tahu, cukup berhenti aja. La tatakallam wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan banyak bicara untuk hal yang kita nggak tahu. Nanti jika umur kita panjang, nanti kita bahas tentang hadis-hadis sahih mengenai Imam Mahdi. Hadis-hadis sahih mengenai Dajjal. Sama-sama gelarnya ya dengan Nabi Isa, Al-Masihud Dajjal, Al-Masihu Isa. Ini sebagai bocoran aja. Ad-Dajjal maknanya apa? Dajlun, menutup kebenaran. Kita sebut hoax. Maka Dajjal adalah imam hoax, ustadz hoax. Itu disebut dengan Dajjal. Maka saya khawatir antum yang sedang bersiap-siap menunggu Mahdi dan Dajjal nanti mengira ikut Mahdi, ternyata yang diikuti Dajjal. Kenapa? Basic pengetahuan untuk menunggu mereka pakai hadis-hadis yang palsu. Hadis palsu itu hadis Dajjal. Karena Imam Ahmad menyebut pemalsu hadis dengan Dajjal. Maka Dajjal dalam ilmu hadis banyak, Pak. Banyak sekali. Oleh karena itu hati-hati. Dan betul kata Nabi, nanti kalau Dajjal turun, Dajjal keluar, orang yang merasa dirinya benar itu dia salah sebenarnya. Karena dia sedang mengikuti Dajjal, bukan Imam Mahdi. Ya, jadi ngomongin Mahdi panjang-panjang ya. Karena teringat kalimat ini, tawasau bil haq. Jika ingin mencapai kesuksesan rohani, maka kita harus diet jasmani. Bukan diet jasmani itu untuk jasmani sebenarnya. Maka orang berpuasa untuk diet itu beda hasilnya dengan puasa untuk rohani, beda hasilnya. Orang yang puasa untuk rohani, dia akan mendapatkan ketajaman qalbu. Maka coba aja cek orang-orang yang punya puasa Senin Kemis aja. Gak usah dulu Daud, gak usah dulu puasa tiap hari. Karena puasa tiap hari kan di fikih diperdebatkan. Tapi Senin, Kemis,
Daud itu semuanya ittifaq, sepakat. Setiap orang yang berpuasa ini minimal 40 hari lewat, itu kolbunya udah mulai tajam. Ketajaman kolbu itu bisa dirasakan sendiri loh, ya. Bisa dirasakan sendiri. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun. Maka Nabi SAW itu mengatakan, ketika sahabat gak makan sekian hari, Nabi kasih. Terus mereka nanya, ya Rasulullah, engkau tidak makan? Apa kata beliau? At'amani Rabbi wa saqani. Yang ngasih makanku itu Allah, bukan kalian. Tapi Nabi jarang-jarang ngomong gitu. Ya, coba kalau Nabi sering-sering ngomong gitu, jadinya kayak Abu Darda. Abu Darda gak mau makan siangnya, gak mau tidur malamnya. Namun makomnya belum nyampe, yang sudah nyampe namanya Salman Al-Farisi. Maka datanglah Salman Al-Farisi, saudara angkatnya. Jadi Nabi angkat mereka jadi saudara. Apa kata Salman? Ketika dihidangkan sarapan paginya orang Arab itu udah duha, udah panasnya. Dihidangkan, apa kata Abu Darda? Kul wa ana shaim. Makanlah tapi saya puasa. Dimakan gak sama Salman? Lah, saya gak mau makan sampai kamu makan. Abu Darda pada hadis ikramud dhuyuf, ya, menghormati tamu itu adalah tanda keimanan. Akhirnya dia makan, dibatalin puasanya dari pagi sampai jam 10 itu. Malam kata Abu Darda, ini selimut, ini kasur, tidurlah. Saya mau wiridan. Wah, keren gak tuh? Saya mau wiridan gitu Pak. Kayaknya keren ya, tapi ternyata ini sudah lewat garis. Apa kata Salman? La anamu hatta tanam. Saya nggak mau tidur sampai kamu juga tidur. Akhirnya tidurlah dia. Tapi itu kejadiannya sudah berapa kali? Setelah berkali-kali, baru kemudian dia tertidur. Ternyata Abu Darda baru tidur 10 menit dia bangun. Apa kata Salman? Ente tidur. Karena Salman lebih tua. Tahu umurnya Salman berapa? Umurnya Salman ada 2 riwayat, cuma 2. Atau percaya itu tidak ya? Imam Zahabi mengatakan satu riwayat umurnya 250, satu riwayat 350. Karena beliau sudah menguasai kitabnya orang Majusi, Zoroaster, mau dijadiin kiai, pergi ke Damaskus, ketemu ahli kitab, orang Yahudi, hafal kitab Taurat, meninggal gurunya. Apa kata gurunya? Setelah ini akan ada lagi ajaran baru, kamu tapi belum muncul, cari dulu pengantarnya. Maka ketemu rahib Nasrani. Terakhir baru kemudian dikatakan dia hafal Injil. Nanti akan muncul seorang yang bernama orang terpuji, dia muncul di negeri yang banyak kurmanya. Datanglah ke sana. Meninggal gurunya itu kira-kira umurnya udah berapa tuh? Udah lebih dari 180-an tahun. Udah panjang sekali ya. Udah hampir 200. Jadi saya percaya, dan memang orang-orang Persia, Babilonia itu umurnya panjang-panjang. Jangankan gitu, di kampung saya ahli qiraat namanya Syekh Abdurrahman, itu umurnya 150 tahun. 100 tahun baru pulang dari Mekah, lalu buat pesantren namanya pesantren Al-Manar, itu di daerah Payakumbuh. Lalu bangun pesantren dan maju sekali, sehingga orang-orang Riau dari kampung Siak itu nyantri di sana. Disebutlah orang surau santri itu dulu dengan orang Siak. Itu awalnya dulu. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Namun saya juga sering ke Riau. Emang orang Riau itu mirip orang Jawa Pak kalau ngaji. Patuh-patuh gitu ya. Mereka kalau ngaji itu betul-betul serius. Suka dengan yang soleh-soleh, suka dengan orang alim. Tapi kita ngelihat seperti itu. Semoga mereka diberkahi oleh Allah. Amin. Jadi apa kata beliau? Ahli tauhid itu ketika memandang sesuatu yang dia pandang hanya Allah. Semuanya milik Allah. Maka ketika ada suatu ujian, Allah mengatakan wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah Allah menimpakan sesuatu kecuali dengan izinnya. Kalau Allah sudah izin, berarti kejadian itu sudah sesuai dengan kita. Sudah sesuai dengan kita.
Karena Allah itu paling tahu kondisi kita. Bapak saudara makanan Allah, sebelum kita minta doa, Allah sudah tahu belum? Ya. Maka Allah itu hanya memberi di saat kita butuh, bukan di saat kita pengen. Orang yang diberikan di saat dia pengen, dia tidak dapat nikmat. Yang dia dapat namanya istidraj. Apa arti istidraj? Zahirnya nikmat, batinnya azab. Ciri-cirinya apa? Ketika bertambah nikmat, bertambah maksiat. Itu yang saya takuti. Setiap hari itu yang kita takuti. Nikmat itu bukan fulus doang. Setiap hari dapat nikmat mata enggak? Setiap hari dapat nikmat udara, nikmat bisa jalan kaki, nikmat bisa bawa motor, nyetir mobil, jalan, semua itu nikmat. Lalu semua itu kita gunakan untuk nambah maksiat. Berarti itu istidraj. Dan orang-orang istidraj itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan siksa mereka dari saat, pada waktu, pada tempat yang mereka tidak sadari. Maka setiap hari istighfarnya sekarang nambah. Astaghfirullah dari sesuatu yang zahirnya nikmat, batinnya azab. Itu kemudian. Maka kalau nggak ada tauhid ini, kita nggak akan merasakannya. Apa ciri-ciri orang jatuh cinta kepada Allah? Udah jatuh cinta belum kepada Allah? Kalau nggak jatuh cinta kepada Allah, jatuh cintalah kepada orang yang mencintai Allah. Jangan coba benci. Ini malah taklimnya taklim kebencian. Jangan ya. Orang suka zikir kok malah diserang. Orang suka wiridan kok malah disebut ahli bidah. Ya. Apa kata beliau? Al-hubbu yujibu syauqan. Cinta itu meniscayakan, mengharuskan adanya syauq. Apa arti syauq? Tekof, rindu. Benar nggak? Kalau jatuh cinta kita rindu nggak? Ya. Kalau kita rindu jatuh cinta sama seorang guru, kita akan ingat terus dia. Belum lama ini ada teman saya, dia sudah jatuh cinta sama gurunya, mengamalkan ilmu gurunya setiap hari. Tiba-tiba kajian gurunya dibid'ahkan oleh kawannya. Tapi kawannya dia ustaz, bergelar lagi, dia nggak bergelar. Akhirnya dia tinggalkan amalnya. Bertahun-tahun dia ditinggalkan. Tapi setiap kali dia mau zikir, kok rasa rindu itu nggak hilang. Berontak, ternyata ketemulah dengan saya. Ya. Dan dia kemudian bertanya, ini apa yang saya alami? Oh ternyata ini. Saya kasih dia indikator. Dalam hadis Imam Abu Nuaim, hadisnya hasan, bagus. Ciri-ciri wali Allah itu siapa? Mau tahu ciri-ciri wali Allah? Ciri wali Allah bukan yang pakai gamis, pakai serban, pakai begini, pakai kopiah, enggak. Bisa enggak? Bisa iya. Ya. Normalnya sih iya. Wali itu berserban, berkopiah, normalnya ya, tapi banyak juga yang enggak. Apa kata Nabi ketika ditanya, "Man auliyaullah?" Siapakah wali-wali Allah? Jadi bukan siapakah yang bermanhaj Syafi'i, bermanhaj Salafi, berthariqah Naqsyabandi, bukan berthariqah Qadiri, enggak penting itu. Yang penting man auliya Allah. Siapakah kekasih Allah itu? Maka cek, mau dia Salafi, mau dia Sufi, mau dia Naqsyabandi, mau dia Qadiri, mau dia apapun. Apa kata Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Orang yang kalau kamu pandang, kamu dengar, kamu ingat, kamu kenang, mengingat mereka, memandang mereka, membuat kamu ingat kepada Allah Ta'ala. Dzukirallah, mengingatkan kamu kepada Allah. Sudah dapat belum? Kalau udah ketemu guru begitu, ambil benar-benar ilmu darinya, ambil zikirnya, ambil riyadhah malamnya, ambil petuah-petuahnya. Itulah guru kita. Guru itu banyak, tapi kadang dia ada jodohnya.
Kita ingat dia, ingat Allah, tapi kayaknya kurang dekat nih. Berarti mungkin bukan itu guru kita, ada guru yang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dengan beberapa lafaz. Di lafaz yang lain, man khairun nas, siapakah manusia yang best, yang terbaik? Jawabannya sama. Yang jika kamu pandang, kamu ingat, kamu kenang, membuat kamu ingat kepada Allah. Tapi cek Pak, ingat ustadz itu, ingat syekh itu, ingat mursyid itu, ingat kesalahan orang, ingat kesalahan sebelah, ingat bid'ah sebelah, ingat kesalahan orang-orang yang beda dengan orang seperti kita. Itu ciri-ciri bukan waliullah dia. Tapi dia yang disebut dalam hadis al-muflis. Atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapa orang yang muflis, yang merugi? Siapa orangnya? Mereka itu yang jika di hari kiamat semua kebaikannya diambil sampai nggak ada lagi kebaikannya. Kenapa? Sibuk kemudian mencari kesalahan orang. Ya. Ada yang nanya sama saya, Ustadz kok kadang-kadang nyebut nama orang dalam ceramah? Ya wajar ya, kita disalahin-salahin terus. Boleh dong kita defense. Kita defense, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terpuji. Terpuji itu kalau pembahasannya ilmiah, terpuji itu yang ahsan, yang lebih baik, yang lebih ilmiah. Baik itu bukan berarti gak nyebut nama. Ini gak nyebut nama, tapi nyebut semua kelompoknya. Lebih bahaya begitu. Mending nyebut nama, yang kena cuma dia, teman-temannya gak kena. Ya kan? Daripada nyebut kelompoknya semua. Makanya yang saya sering nukil siapa? Ustadz yang nyebut sufi itu zindik, masih ingat kan? Ya, carilah di YouTube siapa yang ngomong gitu ya. Sufi itu zindik, tidak sufiat kecuali kezindikan. Dia menyebut nama orang, tapi dia nyebut sufi. Dan sufi itu 2/3 umat Islam di dunia mereka mencintai sufi. Atau melihat aja bekas-bekasnya di Uzbek. Itu kampung ahli hadis, kampung ahli akidah, ahli sunnah. Itu kubur-kuburnya sufi dihormati orang. Gak ada mereka yang nyembah kubur, gak ada. Kita aja yang suuzon. Dulu waktu saya nanya kepada guru saya, Dr. Bani Said Al-Laham dan Syekh Hasan itu, apa hukumnya membaca Adrikni ya Rasulullah? Dan ketika baca Barzanjian itu ada Adrikni ya Rasul, ambillah aku, temuilah aku, pungutlah aku. Saya bilang, ini kan Nabi sudah mati, Syekh. Saya ngomong begitu, terasa tersinggung itu Syekh Hasan itu. Beliau ya kayak emosional, tapi beliau bilang, Syekh Badi ajib, Syekh Badi jawab. Maka guru saya Syekh Badi yang jawab. Awalnya pelan, lama-lama suaranya meninggi. Saya ngeliat gak kayak beliau, kayak ngeliat raksasa ngomong. Habis itu saya sakit 2 bulan, Pak. Itu yang disebut dengan innal aina haqqun. Sesungguhnya ain itu pandangan orang yang kuat rohaninya. Kalau dia pandang kita, lalu kita terpuruk, itu yang disebut ain. Jadi ain itu belum tentu sihir, belum tentu. 2 bulan sehat, sehari besok sakit lagi. Kata dokter tipes, tapi pas saya rasa bukan. Kita rasa ini efek. Jadi setiap kali badan panas, matanya yang menyala itu terlihat seperti ada api di matanya. Disebut innal aina hakun, hadis sahih Bukhari. Apa kata beliau? Saya masih ingat kalimatnya. Saya tidak melihat semua orang berziarah, semua orang yang mencintai kubur wali, menyembah wali, kecuali di India kelompok sinkretis, kelompok yang sudah gak muslim lagi, tapi mereka bawa simbol Islam, mereka betul sujud ke kubur, tapi saya gak melihat dimanapun. Itu kata beliau. Artinya kalau ada orang suka kuburiyun, ya, sarjana kuburan, itu gak usah suuzon, mereka udah beres kok. Kita aja gak beres, suuzon terus. Dikit lagi ya. Apa kata beliau? Al-hubbu yujibu syauqa. Orang yang jatuh cinta itu mesti rindu. Maka cinta kepada Allah bikin rindu. Orang kalau rindu, muncullah lirih kalimat al-quds, kalimat mesra. Ya Rob. Jadi Rob itu panggilan mesra aslinya. Kita kan kita hafalin, Pak.
Akhirnya nggak jadi mesra, akhirnya cuma ngulang hafalan. Padahal al-uns, cinta itu membuat orang kemudian bermanja-manja kepada Allah. Coba rasakan di saat kita merasa betul-betul tersentuh, lalu kita panggil ya Allah, ya Allah. Maka itu yang disebut dengan uns, ya, syauq, rindu yang berbuah kepada kemesraan. Faman faqada syauq wal uns falya'lam annahu ghairu muhib. Siapa yang tak punya rindu kebayang-bayang terus, nggak punya itu, terus nggak punya uns, nggak punya ekspresi, katanya cinta tapi nggak pernah bilang, ya ini bahaya juga nih, jangan-jangan nggak cinta. Jadi di bapak-bapak yang kaku-kaku ini nanti pulang bilangnya, aku cinta kamu, gitu, kayaknya kaku banget ya, garing. Di saat-saat tertentu, momen tertentu katakan itu. Masih ingat Nabi SAW mencium anak-anak kecil. Lalu ada seorang datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tuqabbil ghulaman, engkau mencium kan bocah-bocah nggak jelas ini, yang nakal-nakal di masjid ini, yang bikin berisik di masjid ini. Itu kata Nabi yang muncul dari siapa? Sahabat Nabi. Lalu Nabi mengatakan apa? Ya iya, aku mencium mereka. Sebagai apa? Ada rahmat. Ada rahmat. Satu kali Nabi SAW nangis ketika anaknya wafat. Lalu ada sahabat nanya, ya Rasulullah, pergi? Kok ente nangis? Ente kan Rasul. Memang Rasulullah nggak boleh nangis? Memang Rasulullah nggak boleh nangis? Dikira nangis itu merata. Ternyata sampai hari ini pemahaman sahabat yang salah itu masih ada sekarang. Padahal sahabat itu sudah memperbaiki pemahamannya. Tidak semua tangisan itu ratapan. Tidak semua tangisan itu rata. Banyak orang menangis yang nggak merata. Justru tangis itu kata Nabi, rahmatun wada'aha fi qulubi man syaa min ibadi. Tangisan itu, tangis yang pecah itu adalah rahmat cinta yang Allah titipkan di kalbu hamba yang Dia kehendaki saja. Sahabat mendengar begitu langsung sedih dan nangis juga. Kenapa? Ternyata aku tidak ada kehendaki punya rahmat di kalbu. Akhirnya dia nangis baru dapat rahmat. Bapak Saudara Allah, ini ciri-ciri orang yang cinta, ya. Kalimat terakhir yang mau saya sampaikan di sini, Imam Al-Wasiti mengatakan ciri-ciri orang yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur ini dalam beramal, mutala'atul a'wad ala ta'at min nisyanil fadl. Ciri-ciri orang yang lupa bersyukur kepada Allah ketika dia beramal ngitung-ngitung pahala. Udah sedekah nih 100.000, nunggu 10 hari, kok gak ada 10 kali lipatnya ya? Ya, pernah ngalamin itu kan? Ya, katanya kalau zikir bikin tenang. Coba zikir kok gak tenang-tenang? Zikir itu gak jadi tenang. Tapi tenang itu adalah keniscayaan zikir, otomatis. Orang zikir pasti tenang. Berarti zikir bukan untuk tenang. Zikir untuk siapa? Untuk Allah yang menyuruh berzikir. Kalau tenangnya belum dikasih, masih zikir kan? Ya. Kalau kita kerja, gaji belum turun, kita masih kerja kan? Kalau kita kerja, kerjaannya berat, kita tetap kerja? Tetap kerja. Kenapa dalam bekerja kita bisa tahan dengan pekerjaan yang tidak enak? Tapi dalam rohani kita tidak mau bertahan, nahan kantuk setengah jam, duduk sebentar sebelum syuruk, menyiapkan waktu sebentar waktu duha, menyiapkan waktu sebentar walaupun cuma 1 halaman Al-Quran. Kok gak punya waktu gitu? Kayaknya sibuk sekali ya. Sesibuk apa sih? Ternyata kita ini semua sok sibuk. Semua fasilitas hari ini tambah mudah, benar nggak? Justru yang sibuk itu orang dulu, bukan orang sekarang. Kenapa? Kalau mau hidupin lampu gimana dulu? Oh, cari dulu minyak tanah, diisi. Wah, saya kan waktu masih SMP belum dapat listrik, Pak. Padahal tengah kota itu. Jadi kotanya itu yang lain saya di pojok dekat kuburan tinggalnya. Jadi nggak ada yang minat untuk bangun rumah di situ. Sekarang ini udah ada. Ya? Itu
Itu kita kalau mau baca kitab, oh Masya Allah, berat sekali. Saya harus pakai lampu, apa namanya ya? Ya lampu teplok-teplok gitu ya. Kalau di kampung orang tua-tua punya lampu dama. Dama itu artinya kemiri. Dulu pakai minyak kemiri, tapi itu udah nggak ada ya. Ditaruh, hasilnya bisa baca kitab sekarang. Dulu itu lebih sibuk. Kalau sekarang tinggal gitu ya, isi pulsa selesai. Namun kita ternyata merasa lebih sibuk dari orang-orang dahulu. Kita merasa lebih repot dari orang-orang terdahulu, padahal fasilitas sekarang sudah banyak. Bapak saudara Allah, maka ciri-ciri orang yang kurang syukur, suka ngitung-ngitung pahala. Mulai malam ini, detik ini, beramal saja, tidak usah mikirkan pahala. Gak usah kalau zikir nyari tenang, gak usah lagi enak, gak enak, khusyuk, gak khusyuk zikir. Karena Tuhan kita bukan khusyuk, Tuhan kita bukan pahala. Yang kita sembah namanya Allah Rabbul Alamin. Dia punya hak. Orang zikir mau dikasih khusyuk terserah dia, mau dikasih nyaman, tenang terserah dia. Jadi berdasarkan itu Bapak saudara Allah mulai rutin beramal, rutin. Hanya orang yang selalu mengetuk pintu langit itu lalu dibukakan. Yang jarang ketuk, sekali-kali ketuk, ya nggak dibuka-bukain. Ja'alanallahu minal muhibbin wal muhibbin. Semoga Allah menjadikan kita yang hadir ini hamba yang jatuh cinta kepada Allah. Orang yang jatuh cinta sering ingat kepada Allah. Allah marzuqna hubbaka, ya Allah, tumbuhkan dalam qalbu kami, berikan kepada kami hubbaka, cinta kepadamu, rasa cinta kepadamu, hubba ma yuhibbu, mencintai hamba-hamba yang mencintaimu, mencintai nabi-nabimu, mencintai wali-walimu, mencintai guru-guru yang ikhlas kepadamu. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba yuhibbu. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tutup hidup kami dengan penuh cinta kepadamu. Husnul khatimah, amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.